Salam saudaraku, saya berharap dan juga berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan kita juga menikmati dengan syukur kebersamaan kita dengan keluarga kita ketika kita menjalani hari-hari hidup kita dalam rumah beberapa minggu ini, entah sampai kapan. Yang jelas kita terus mempererat rasa kasih, rasa persaudaraan, rasa sayang kita yang satu dengan yang lainnya dalam keluarga kita. Hari ini saya mau membawa kita ke dalam perenungan yang dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-45. Saudara-saudara, meski kita harus menjalani aktivitas kita di dalam rumah dan di hari Minggu kita tidak dapat pergi beribadah ke gereja seperti biasanya, kita harus tetap menumbuhkan persekutuan kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan bersama dengan itu ada ruang bagi kita untuk terus meningkatkan rasa kasih kita, rasa persaudaraan kita dan sayang kita yang satu dengan yang lainnya dalam rumah dan keluarga kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah fenomena dunia sekarang ini, kalau boleh saya katakan seluruh manusia dalam dunia bersedih. Kenapa bersedih? Bersedih karena ada banyaknya korban dari COVID-19. Bersedih ketika harus melepaskan orang yang dikasihi pergi berjuang merawat orang yang terpapar COVID-19. Bersedih mungkin juga karena tidak dapat beraktivitas keluar untuk mengerjakan pekerjaan, usaha dan sebagainya. Karena harus tetap tinggal di dalam rumah. Atau juga bersedih karena masih melihat ada banyak orang yang belum sadar akan ganasnya COVID-19 ini. Atau kesedihan-kesedihan yang lainnya. Saudaraku, suatu ketika Maria dan Marta juga merasakan kesedihan karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, Lazarus, saudara mereka meninggal. Dapat kita bayangkan, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang terdekat dalam hidup kita pasti merasakan kesedihan dan berduka. Dan itulah yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Kesedihan yang bersifat egosentris. Dalam kisah ini juga diceritakan bahwa Yesus juga merasakan kesedihan. Tetapi kesedihan Yesus berbeda dengan kesedihan yang dirasakan dan dialami oleh Maria dan Marta. Maria dan Marta kesedihan mereka bersifat egosentris, tetapi Yesus bersifat teosentris. Yesus merasa sedih ketika ada orang yang tidak percaya kepadanya. Yesus merasa bersedih ketika ada orang yang meragukan kuasanya. Saudara-saudara, boleh dikatakan bahwa Yesus mesigul karena ia merasa hatinya tersayat dan tersinggung. Saudara-saudara, namun apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia merasakan kesedihan dan di tengah-tengah kesedihan yang dialami oleh Maria dan Marta? Lazarus dibangkitkan, kuasanya dinyatakan luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, kuasa Yesus dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ada dampak dari apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Orang-orang yang tadinya tidak percaya, yang meragukan kuasa Yesus menjadi percaya. Yang tadinya Maria dan Marta merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, mereka merasa dihiburkan. Saudara, mereka merasakan sebuah kelegaan. Tentu saja di sini Yesus mau menekankan bahwa kepercayaan mereka kepada Yesus tidak didasarkan kepada mujizat yang mereka lihat dan mereka alami. Tetapi bagaimana mereka mengimplikasikan Injil bagi mereka secara pribadi. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga mungkin merasakan kesedihan. Kita juga mungkin merasakan duka cita. Kita juga mungkin merasakan kekhawatiran, kecemasan, dan perasaan yang sejenisnya. Dari tempat ini saya mau katakan, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang beriman dan berpengharapan. Bukan tenggelam dalam tekanan dan kesedihan yang menekan hidupnya. Saudaraku, jika hari ini
ada hal yang membuat saudara merasa cemas, merasa sedih, teruslah beriman. Percaya pada pemeliharaan Tuhan dan hiduplah berhikmat. Salam sehat, salam damai, Tuhan Yesus memberkati.